Gawat, Rusia nyatakan perang dunia 3 dengan AS dan NATO. TV yang dikendalikan pemerintah Rusia lewat salah satu presenternya menginformasikan bahwa Perang Dunia 3 skala penuh telah dimulai. Itu sepenuhnya pasti. Pernyataan mengerikan dari seorang presenter televisi terkemuka muncul ketika Moskow telah kehilangan agen intelijen militer GRU tingkat tinggi lainnya di Ukraina. Ini pukulan terbaru bagi dinas mata-mata paling elit Kremlin. Olga Skabeyeva mengatakan kepada pemirsa saluran Rusia 1 bahwa apa yang meningkat menjadi dapat dengan aman disebut Perang Dunia Ketiga dan bersikeras itu sepenuhnya pasti. Presenter propagandis menambahkan, sekarang kami benar-benar berjuang melawan infrastruktur NATO. Jika bukan NATO sendiri, kita perlu mengenali itu. Itu terjadi setelah tenggelamnya kapal Rusia yang mengirim corong propaganda utama Kremlin ke dalam kehancuran tadi malam. Para pejabat juga belum mengakui klaim Ukraina bahwa mereka menyerang kapal utama Armada Laut Hitam dengan rudal jelajah. Kapten Alexei Bogomolov dari Resimen ke-25 Pasukan Khusus GRU Stavropol tewas dalam pertempuran tersebut terungkap pada hari Jumat. Komentator militer Dmitry Drozdenko mengatakan di Channel One yang dikelola negara secara terpisah, fakta sebenarnya perang multilevel skala penuh sedang berlangsung dengan Barat kolektif dan Barat juga telah lama. Di mana Barat juga telah lama mempersiapkan perang. Ankor berita Olesya Loseva, pembawa acara Vremya Pokazev mengatakan kepada pemirsa bahwa Barat sekarang memasok miliaran senjata ke Ukraina. Dia berpendapat bahwa Ukraina melakukan penawaran Barat dengan melakukan lebih banyak lagi provokasi berdarah mengerikan sama sekali tak berpikiran. Rusia juga protes resmi ke AS atas pengiriman senjata ke Ukraina, peringatkan konsekuensi tak terduga. Rusia melakukan protes resmi ke Amerika Serikat atas pengiriman senjata ke Ukraina yang tengah berlangsung. Pemerintah Presiden Vladimir Putin pun mengirimkan catatan diplomatik ke Departemen Luar Negeri AS. Pada surat tersebut, Rusia juga memperingatkan konsekuensi tak terduga jika dukungan pemberian senjata ke Ukraina terus dilakukan. Hal itu diungkapkan oleh dua pejabat AS dan sumber lainnya yang mengetahui mengenai dokumen itu pada Jumat 15 April. Catatan diplomatik tersebut dikirim pada awal pekan ini saat AS mengumumkan bersiap mengirimkan paket bantuan militer senilai 800 juta dolar AS atau setara dengan 11 triliun rupiah ke Ukraina. Pada bantuan itu, AS untuk pertama kalinya setuju memberi Kiev jenis senjata berkemampuan tinggi yang oleh pejabat pemerintahan Biden pekan lalu dipandang sebagai resiko eskalasi yang terlalu besar. Termasuk diantaranya adalah 11 helikopter Mi-17, 18 Merriam Howitzer 155 mm dan 300 drone Suitable Blade. Dikutip dari CNN, sumber yang familiar dengan catatan diplomatik Rusia mengatakan protes Moskow terhadap pengiriman itu memang sudah diperkirakan. Selain itu masih belum jelas apakah itu berarti Rusia akan melakukan perubahan sikap, tetapi sumber itu meyakini bahwa catatan diplomatik tersebut bisa menjadi sinyal dari agresivitas Rusia melawan AS dan NATO saat perang di Ukraina masih berlanjut. Salah satu pejabat pemerintahan mengatakan catatan diplomatik itu menandakan betapa efektifnya pengiriman senjata AS ke Ukraina. Pejabat itu juga mengungkapkan Rusia juga memiliki kekhawatiran terhadap pengiriman senjata AS terakhir yang termasuk di dalamnya senjata Bird dan canggih. Pejabat pemerintahan Biden lainnya juga percaya protes resmi tersebut menunjukkan bahwa Rusia terluka. Ia mengatakan Rusia tak akan mengirimkan pesan jika mereka merasa memiliki kekuatan di medan pertempuran. Rusia ancam menghancurkan senjata AS NATO di Ukraina. Suplai senjata dari Amerika Serikat, AS dan NATO menambah daya tempur pasukan Ukraina dalam menghadapi tentara Rusia. Moskow yang tidak mau operasi militernya terhambat, memutuskan untuk menjadikan senjata dan alutsista dari negara-negara Barat sebagai salah satu objek serangan utama. Beberapa intelijen Barat menilai selama Rusia menginvasi Ukraina, bantuan senjata dari Barat terus mengalir dan tidak ada gangguan yang berarti. Bahkan, menurut beberapa sumber, ketika senjata itu sampai di perbatasan Ukraina, sekitar 48 jam kemudian, senjata-senjata itu telah sampai ke tujuan dan siap digunakan untuk bertempur. Rusia sasar alutsista dari Barat. Perang Ukraina dan Rusia yang telah berlangsung selama hampir 2 bulan dapat dilihat sebagai perang yang tidak seimbang. Ukraina juga sangat kekurangan peralatan militer jika dibandingkan dengan Rusia yang menjadi salah satu negara utama produsen senjata di dunia. Meski begitu, permintaan bantuan senjata Ukraina kepada AS dan NATO juga telah sedikit mengubah permainan senjata-senjata itu. Misalnya, seperti senjata anti-tank, Javelin, serta menghancurkan banyak kendaraan lapis baja Rusia. Kini, AS, NATO, dan negara-negara Barat telah menyiapkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina.
Terkait rencana tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mewanti-wanti setiap senjata AS NATO yang bergerak melintasi Ukraina akan dilihat sebagai target militer yang sah, dikutip dari TASS. Ryabkov juga kembali menggemakan dalih Putin dalam menyerang Ukraina. Dia menekankan bahwa Moskow tidak punya rencana menduduki Ukraina, melainkan demilitarisasi dan denazifikasi negara itu. Rusia akan menekan keras pasokan senjata barat ke Ukraina. Meski mendapatkan ancaman dari Moskow, tampaknya sekutu barat akan terus membantu Ukraina. Tak menutup kemungkinan kapasitas bantuan justru meningkat seperti yang telah dijanjikan. Produsen senjata Jerman, Rheinmetall, baru-baru ini juga menyatakan kesiapannya memasok 50 main battle tank Leopard 1 ke Ukraina. Presiden AS Joe Biden belum lama ini juga mengumumkan akan memberikan bantuan militer tambahan ke Ukraina senilai $750 juta atau sekitar 10,7 triliun. Kami akan membuat Amerika dan negara barat lainnya memahami bahwa upaya untuk memperlambat operasi khusus kami dan untuk merusak kontingen Rusia dan formasi DPR dan LPR akan ditekan dengan keras, kata Ryabkov. Angkatan bersenjata Rusia saat ini telah memfokuskan serangan ke Donbas, Ukraina Timur. Di wilayah itu ada kelompok pemberontak DPR dan LPR yang mencoba memisahkan diri dari Ukraina dengan bantuan Rusia. Aliran bantuan senjata ke Ukraina pun tak terhentikan. Dikutip dari Associated Press, sejak perang berlangsung, AS telah mengirim lebih dari 12.000 senjata untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, sekitar 1.400 rudal anti pesawat Stinger, lebih dari 50 juta amunisi dan perlengkapan lain. Jumlah itu belum termasuk bantuan senjata dari negara-negara barat lainnya, termasuk dari Australia. Intelijen menilai Rusia gagal menghentikan aliran pasokan senjata itu. Alasannya adalah Rusia gagal mendominasi langit Ukraina. Di sisi lain, Rusia juga berjuang untuk mengirim senjata ke pasokan mereka sendiri. Di mana jawaban singkat untuk pertanyaan itu, karena kenapa Rusia gagal menghentikan suplai senjata adalah bahwa mereka adalah tentara epik yang tidak berkompeten yang dipimpin dengan buruk dari atas. Demikian kata pensiunan Angkatan Laut AS dan juga mantan Komandan tertinggi NATO James Stavridis. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan bahwa volume dan jangkauan material pengiriman senjata ke Ukraina juga telah mengejutkan setiap harinya. Cakupan dan kecepatan dukungan kami untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Ukraina belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern. Kirby juga mengklaim bahwa senjata itu terkadang mencapai tentara Kiev yang ada di lapangan dalam waktu 48 jam setelah memasuki perbatasan Ukraina. Zelensky peringatkan dunia kemungkinan Putin akan gunakan senjata nuklir di invasi Rusia ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta seluruh negara di dunia untuk waspada jika Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan akan menggunakan senjata nuklir taktis dalam invasinya ke Ukraina. Dalam wawancara eksklusif di kantor Presiden di Kiev, Ukraina pada Jumat 15 April, Zelensky mengatakan jika Putin dapat beralih ke senjata nuklir atau kimia karena tidak menghargai kehidupan rakyat Ukraina. Tidak hanya saya, seluruh dunia, semua negara harus khawatir karena itu bukan informasi yang sebenarnya tapi bisa jadi kebenaran, kata Zelensky. Senjata kimia, mereka harus melakukannya, mereka bisa melakukannya, bagi mereka kehidupan rakyat tidak apa-apa, itulah sebabnya. Kita harus berpikir untuk tidak takut tetapi bersiaplah. Tapi itu bukan pertanyaan untuk Ukraina, tidak hanya untuk Ukraina tetapi untuk seluruh dunia, saya pikir. Para pejabat AS juga telah memperingatkan tentang kemungkinan bahwa Putin jika disudutkan dapat beralih ke penggunaan senjata nuklir taktis di Ukraina. Direktur CIA Bill Burns mengatakan pada hari Kamis 15 April bahwa CIA mengamati dengan sangat seksama kemungkinan tersebut sembari menekankan bahwa AS belum melihat tanda-tanda Rusia sedang bersiap untuk mengambil langkah seperti itu. Mengingat potensi keputusasaan Presiden Putin dan kepemimpinan Rusia serta kemunduran yang mereka hadapi sejauh ini secara militer, tidak ada dari kita yang dapat menganggap enteng ancaman yang ditimbulkan oleh potensi penggunaan senjata nuklir taktis atau senjata nuklir hasil rendah. Demikian kata Bill.